kedua, bagi orang yang siap untuk menerima istifadatul ilmi, menerima faidah-faidah ilmu tasawuf. Sebab objek ilmu tasawuf itu kajian yang sifatnya ruhani. Maka di sini juga perlu dipahami, bagi orang yang belum terbuka hatinya, maka juga sulit untuk bisa menerima ilmu tasawuf. Gitu. Maka di sini Imam Ghazali memberikan penekanan lagi, yaitu orang yang siap menerima. Ada kalanya orang sekedar pengen tahu, pengen ngerti. Kalau hanya sekedar ilmunya masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, tidak sampai ilmunya masuk telinga kiri, turun ke dalam hati, kemudian ditafakuri, kemudian diriyadhohi, akhirnya menjadi amal. Tidak ini yang disebut al-muqbil ala iktibasil ilmi. Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi juga sama di dalam muqaddimahnya kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah. Beliau menjelaskan, bagi orang-orang yang sudah siap menerima ilmu-ilmu batiniah ini, harus mempersiapkan diri, harus ada kesungguhan. Tidak bisa belajar tasawuf begini sambil jalan. Itu maka hasil dari sebuah perjuangan ini pun berdampak pada kualitas pengamalan. Kemudian selanjutnya al-mudhiru min nafsihi, yang nampak min nafsihi dari dirinya. Jadi kesungguhan seorang murid ingin belajar ilmu tasawuf, kemudian dibarengi dengan kesiapan batin untuk menerima penjelasan-penjelasan ilmu ini, itu akan nampak sekali pada diri seorang murid. Jadi akan kelihatan sekali mana yang sungguh-sungguh, mana yang tidak, mana yang asal-asalan. Selanjutnya sidqur ruhbati, yaitu munculnya kebenaran di dalam mahabbah, di dalam cinta terhadap ilmu. Itu maksudnya kalau orang yang hatinya sudah tertarik dengan ilmu tasawuf, ketika mendengar urean-ureannya, itu batinnya menerima. Oh, ini yang saya cari. Oh, ini yang saya maksud. Ini yang disebut sidqur ruhbah. Kemudian selanjutnya wafartu ta'attusi ilaihi, dan banget istiak, banget rindunya ilaihi, kepada ilmu. Nah, ini ekspresinya orang-orang yang hatinya sedang jatuh cinta kepada ilmu tasawuf, itu akan nampak siddatul istiak, banget rindu nih, banget kangen. Istilahnya
di mana ada ulama, kiai atau ajengan yang membuka kajian-kajian tasawuf, ya dia tidak akan segan-segan untuk hadir walaupun itu jauh, karena ada kerinduan. Begitu juga ya dalam menghadapi pengajian, kalau ada orang yang jatuh cinta terhadap ilmu tasawuf, maka akan nampak syiddatul istiaq, banget rindunya ya kapan ngaji, kapan dimulai, karena hatinya sedang kesemsem, sedang jatuh cinta ya. Nah itu penjelasan ya di muqaddimah ini, bahwa Imam Ghazali menjelaskan sifat-sifat orang yang memiliki kesungguhan di dalam belajar ilmu tasawuf. Jadi panggilan hati. Jadi orang mau ngaji tasawuf itu panggilan hati. Atau kalau kita bahasakan, orang-orang yang mau atau doyan ilmu tasawuf itu karena frekuensi hatinya itu sedang ditarik oleh Allah. Karena ada kekurangan, maka dia seolah-olah merasa kehausan, dia merasa membutuhkan, mencari di mana ilmu-ilmu ini diajarkan. Maka apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali ini sangat sesuai dengan kenyataan ya, bahwa ciri-ciri orang yang bersungguh-sungguh di dalam ngaji ilmu tasawuf ditandai dengan pertama tadi adalah sifatnya al-haris ya. Kemudian ada kesiapan untuk menerima ilmu, kemudian akan nampak ya dalam dirinya ya. Kemudian yang ketiga empat adalah munculnya kecintaan ya di dalam hati, karena munculnya rasa istiaq, rindu terhadap ilmu. Nah, ini ciri-ciri orang yang hatinya sedang ditarik oleh Allah, atau frekuensi rohaninya sedang ditarik oleh Allah untuk bisa menerima kajian-kajian ilmu tasawuf. Nah, kemudian berikutnya ini menarik sekali penjelasan Imam Ghazali ya. Ini sebagai dasar di dalam belajar ilmu tasawuf. In kunta ya annaka, sesungguhnya engkau ya, ini istilahnya warning ya, peringatan. Ini bagus supaya kita ketika melangkah di dalam belajar ilmu tasawuf ngerti warning, ngerti mana-mana yang harus dijauhi, mana yang harus ditinggalkan. Jangan sampai tercampur aduk gitu. Annaka, sesungguhnya engkau, ingkunta, jika kamu ada, tak sudu, kamu memiliki tujuan, bitolabil ilmi, dengan mencari ilmu, al-munafasati, ilmu yang sangat indah. Jadi ibarat ilmu tasawuf itu ilmu yang sangat indah. Wal mubahati, dan mubahah. Mubahah itu ya dibuat ini, nah, istilahnya gaya-gayaan, dibuat menjadi alat kesombongan. Maksudnya begini, terkadang orang yang baru belajar ilmu tasawuf ya, karena
sebelumnya belum mengerti, kemudian menjadi ngerti. Setelah ngerti, ini yang perlu diperhatikan, akan muncul sifat mubah, merasa paling hebat sendiri, merasa ilmunya paling luar biasa. Nah, ini akan muncul perasaan-perasaan seperti ini. Wa taqaddumu alal akron, dan berlomba ya di dalam mencari sahabat. Wa taqaddumul alal akron itu kalau di dunia zaman sekarang ya, itu tujuannya mencari subscriber. Nah, ini yang perlu dikritisi. Ya, jadi tujuannya ingin mencari penggemar. Ya. Maka ini sangat bahaya sekali. Dakwah melalui sarana modern oke. Ya. Dakwah melalui online oke. Tapi yang perlu dipahami, yang perlu dijaga adalah niatnya. Niatnya adalah intisarul ilmi, menyebarkan ilmu untuk mencari ridho Allah. Jangan ditambah yang aneh-aneh. Ya, jangan ditambah nyari subscriber dan lain sebagainya. Apalagi dengan tujuan ujung-ujungnya duniawi. Nah, ini harus dijaga. Ini Imam Ghazali ini kalimatnya menarik. Wattaqaddum alal akron. Ini kalau kita bahasakan zaman sekarang, itu berlomba-lomba mencari follower sebanyak-banyaknya, kemudian mencari subscriber sebanyak-banyaknya. Di balik itu terlintas ada tujuan-tujuan duniawi. Ini yang harus dihindari. Ya. Wastimalati wujuhinas ini. Dan nolehnya atau kecenderungannya mencari perhatian manusia. Jadi orientasi ngajinya itu hanya pengen dilihat wah, pengen mendapatkan banyak pujian, pengen mendapatkan sanjungan gitu. Nah, ini dasar-dasar prinsip ini ya, kalau kita sampai salah ya ini berbahaya pada praktek pengamalan ilmu kita. Karena apa yang disebutkan oleh Imam Ghazali tadi itu sangat lembut dan tersembunyi. Gitu. Wastimalati wujinas ilaika, ini adalah sebuah niatan untuk mencari perhatian manusia ya, supaya mereka itu memuji ya, kemudian mengagung-agungkan. Jadi tujuannya hanya elementer. Kemudian berikutnya wajib khitamid dunia. Ya, tujuan yang berikutnya punya orientasi mengumpulkan khitamid dunia, yaitu materi duniawi. Fa'anta ya, jadi maka bermula engkau ya, sa'in ya, jadi kalau niat belajar ilmumu dilintasi hal-hal di atas
Ya, seperti tadi tujuannya ilmu itu hanya untuk gaya-gayaan, untuk bangga-banggaan, ya. Kemudian untuk ya mencari banyak follower, banyak subscriber, kemudian ya mencari perhatian manusia. Lah, Imam Ghazali menjelaskan, fa'antasain, kalau di dalam belajarmu itu ada niat-niatan atau lintasan-lintasan seperti itu, fa'antasain, maka engkau ya, sain, orang yang berjalan fi hadmi dinika, dalam merubuhkan agamamu. Nah, ini ya kritik cukup mendasar sekali. Jadi kalau ada niatan mubalik, niatan dai yang orientasi dakwahnya seperti tadi yang disebutkan di atas, maka sesungguhnya orang tersebut sedang berjalan meruntuhkan agamanya. Fi hadmi dinika, wa ahlaki nafsika, dan juga menghancurkan dirimu. Menghancurkan dirimu di sini bisa yang termasuk dai, pendakwah, ya, atau murid yang niatnya ngaji seperti kayak yang di atas. Jadi semua kena. Jadi orang yang belajar ilmu ini kalau sampai ada lintasan sebagaimana di atas tadi, ya, sebagaimana itu sama saja dia menghancurkan agamanya dan menghancurkan dirinya. Artinya menghancurkan dirinya karena orientasinya bukan mencari ilmu untuk mendapatkan ridho Allah. Ya, orientasinya adalah pengen tujuan-tujuan duniawi tadi di atas. Maka ilmu yang dipahami itu sulit bisa diamalkan. Itu dampaknya seperti ini. Kalau toh dia paham, sebatas dia paham masuk di wilayah akal, tapi turun masuk ke wilayah rasa, wilayah hal, nah, ini sangat sulit gitu. Karena ada kesalahan ya di dalam niat di awal tadi. Ya ibaratnya kalau ada konslet pada listrik, itu nggak mungkin lampu itu bisa terang benderang gitu. Maka yang menyebabkan konslet ini yang harus dihindari. Kita ini sudah benar ngaji tasawuf itu tujuannya untuk taqarrub ilallah. Tapi kita harus sadari di dalam taqarrub ilallah ini godaannya juga banyak. Ya, iblis itu tidak akan pernah membiarkan kita. Maka iming-iming yang suka ditawarkan oleh iblis sebagaimana tadi dijelaskan oleh Imam Ghazali, yaitu tujuannya ngaji apa? Ngaji tasawuf hanya untuk gagah-gagahan, gaya-gayaan, untuk memperbanyak subscriber, untuk memperbanyak follower, untuk dan ujung-ujungnya mencari hitamid dunia, mencari keuntungan dunia. Nah, ini kritik keras ya dari Imam Ghazali bahwa orang yang demikian sama saja dia telah melangkah ya, untuk menghancurkan agamanya dan menghancurkan dirinya. Nah, ini kalau nasihat Imam Ghazali ini bisa diamalkan ya oleh para pendakwah, oleh para kiai, para ustadz, tentu ya menjadi sebuah power di dalam dakwahnya. Artinya dakwahnya lurus, tidak belok kiri belok kanan,
tidak mudah terseret oleh bujuk rayu iblis dan setan. Jadi menurut saya apa yang disampaikan Imam Ghazali ini sebagai prinsip dasar ya, jangan sampai para murid ya, orang yang belajar ilmu tasawuf kemudian salah jalan. Lah bagi orang yang belum paham seolah-olah kalau sudah belajar tasawuf ini sudah paling baik. Jangan GR dulu ya. Iblis tidak akan pernah membiarkan diri kita berjalan menuju Allah itu tanpa mendapatkan godaan. Ya, cara menggodanya seperti tadi. Nah, disinilah Imam Ghazali sudah memberikan warning. Ini loh, kamu kalau menuju Allah belajar ilmu tasawuf itu tujuanmu harus lurus. Jangan sampai kamu terpesona dengan godaan-godaan di jalan. Kalau sampai salah niat, salah tertipu dengan godaan-godaan, maka tidak akan sampai pada tujuan. Ya. Ini jadi menurut saya ini sebuah bekal yang luar biasa ya bagi para pengkaji ilmu tasawuf. Jadi jangan sampai itu tadi ya, ciri-ciri yang disampaikan oleh Imam Ghazali ini itu ternyata ada di dalam diri kita. Kalau ada cepet-cepet dihilangkan. Mungkin manusiawi ada ya, ada tujuan pengen mendapatkan follower banyak misalkan, cepat harus ditundukkan ya. Misalkan dakwah via YouTube ya, niatnya harus tulus, semata-mata niat li'i'la'i kalimatillah. Jangan berharap tadi like macam-macam yang tujuannya seperti kayak YouTuber ya, jangan. Ini kita ini membawa ilmu yang sangat tinggi, jangan dinodai dengan sesuatu yang rendah. Nah, ini yang perlu dipahami untuk membedakan antara orang yang mengajar ilmu tasawuf dengan YouTuber ya. Kalau YouTuber orientasinya ya tadi mencari follower, mencari subscriber, tujuannya hitomid dunia ya, mencari keuntungan dunia. Tapi seorang pengajar, seorang yang berdakwah ya, terutama orang yang berdakwah di dalam ilmu tasawuf, jaga betul hati ya, terutama kita yang sedang proses belajar juga jaga betul hati kita, jangan sampai kita tertipu oleh tipu daya iblis tadi. Ya. Kemudian Imam Ghazali menjelaskan wabai akhiratika, sama saja Anda menjual akhiratmu biduniyaka, dengan duniamu. Ya. Ini kan menyedihkan sekali, menjual akhiratmu dengan duniamu. Maksudnya seolah-olah dia ini di dalam jalan agama. Ternyata jalan agama ini dijadikan sebagai sarana mencari dunia. Nah, ini yang bai'ut akhirah lid dunia, ini yang harus diwaspadai, yang harus dihindari. Jangan punya tujuan-tujuan duniawi ya, itu. Fasofaktuka khasyiratun wa tijaratuka ba'iratun wa muallimuka muayyinun lak ala isyanika wa syarikun laka fi khusranika. Maka orang-orang yang salah niat tadi ya, itu akadnya ibarat orang yang jual beli itu khosirah, dia akan merugi.
Wa tijaratuka dan daganganmu bairah juga akan rusak. Jadi ibarat orang yang jual beli akadnya itu salah, kemudian jualannya juga merugi. Wa muallimuka muayyinun laka ala isyanika wa sarikun laka fi khusronika. Wa muallimuka dan orang yang mengajarimu muayyinun, itu akan memberikan penjelasan laka bagimu ala isyanika, ya, atas menjaga dirimu, wasarikun dan sebagai teman laka bagimu fi khusronika wa huwa kabaiin, ya, seperti seorang yang jual beli, wa kabai saifin, seperti orang yang jual beli pedang, min qoti itorikin, dari tukang begal. Nih. Jadi maksudnya muallim, pengajar, ya, juga harus memiliki niat yang lurus. Murid juga sama, harus memiliki niat yang lurus. Sebab ya kalau sampai salah niat, ini diibaratkan seperti orang yang membeli pedang dari qoti itorik, yaitu dari begal. Artinya pedang ini dibeli dari begal, ya pasti tujuannya untuk hal-hal yang negatif. Kama qala, sebagaimana berfirman siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, man a'ana ala maksiatin walau bisyatri kalimatin kana syarikanlah. Man, barang siapa, a'ana yang menolong siapa man, ala maksiatin atas satu maksiat, walau bisyatri kalimatin, walaupun ya dengan sepatah kata kalimat, karena maka ada siapa man syarikan, itu sebagai teman lahu baginya, fiha, di dalam maksiat. Jadi maksudnya barang siapa yang menolong seseorang pada satu kemaksiatan walaupun dengan sepatah kata, itu dia akan menjadi bagian orang tersebut. Jadi artinya kita perlu hati-hati sekali ya di dalam belajar ilmu tasawuf ini. Nah, Imam Ghazali ini sudah dikenal bahwa beliau dalam menyampaikan ajaran tasawuf ini untuk diamalkan. Jadi tidak sebatas pengajian yang hanya dibuat gagah-gagahan, ya. Pengajian yang hanya dibuat ya untuk menunjukkan identitasnya, untuk menunjukkan kelasnya, tidak. Tapi Imam Ghazali mengajarkan kitab tasawuf ini supaya ilmu tasawuf dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka kerikil-kerikil ya yang sering menghadang perjalanan para muridin, para salikin dalam belajar ilmu tasawuf sudah dijelaskan di depan ini. Nah, dengan penjelasan ini mudah-mudahan kita mendapatkan pencerahan dan mudah-mudahan kita dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dalam proses belajar ilmu tasawuf kita terhindar dari berbagai macam ilat, yaitu penyakit-penyakit yang dapat menjerumuskan kita. Hanya memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan bimbingan lahir dan batin, ya. Ini penjelasan dari kitab Bidayatul Hidayah. Selanjutnya kita akan